apa yang saya lakukan sebagai pimpinan di perguruan tinggi? Yang pertama, saya harus mengajak industri, ya, karena bagaimanapun data menunjukkan bahwa gap lulusan ya terserap ke dunia kerja itu, sehingga mereka yang lulus dan enggak itu cukup banyak, cukup jauh ya, sehingga ada istilah lulus sarjana tapi enggak kerja gitu ya. Artinya kami yakin bahwa semakin banyak mahasiswa itu praktek ke lapangan gitu ya, ketemu problem masalah yang muncul, sehingga mereka kan terlatih untuk sebagai solver ya, untuk memberi solusi-solusi, dan itu kita akui. Selain 3 dharma ini yang kita push juga, mereka harus sering mengikuti kayak workshop, terus mengikuti seminar-seminar internasional, nge-push. Artinya saya sebagai rektor harus memfasilitasi dan memaksa, istilahnya memaksa gitu ya, supaya core kompetensinya itu bisa bertambah, karena IT itu kan cepat sekali ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan LMN Voice. Baik, selamat sore Ibu Rektor. Selamat sore. Yaitu Ibu Sri Rejeki. Ya, betul ya. Betul. Mungkin bisa dipanggil apa Ibu? Bu Kiki aja. Oh, Bu Kiki. Ya, Bu Kiki. Baik Ibu. Perkenalkan saya Feroza Fahira. Mungkin biar Nader nanti bisa dipanggil Caca aja. Oke, Ibu, Mbak Caca ya. Iya, Siap. Mbak Caca. Di sini nih tadi sebelumnya saya sempat menstalker Ibu di Google gitu ya Ibu ya. Ibu ini kan merupakan seorang rektor dari Universitas Teknologi Digital Indonesia. Ya, betul sekali. Yang lebih tepat itu di Banguntapan ya Ibu ya. Ya, Di Banguntapan. Oke, baik Ibu, mungkin monggo Ibu bisa perkenalan diri dulu. Ya, terima kasih Mbak Caca. Jadi kebetulan gitu ya, saya sejak tahun 2023 akhir itu dilantik menjadi Rektor Universitas Teknologi Digital. Dulu dikenal dengan nama STIMIKA-KAKOM, yang lahir cukup tua ya. Jadi kampus IT pertama di Jateng di IY itu ya STIMIKA-KAKOM tahun 1979. Jadi tahun ini tuh genap berusia 46 tahun ya. Jadi kalau orang tuh mungkin sudah mapan ya usia-usia seperti itu. Dan juga selain jadi rektor, saya juga banyak berkiprah di dunia Kementerian Kominfo ya, khususnya di bidang Smart City. Terus dulu saya lahir itu dari backgroundnya statistik, matematik UGM. Terus S2-nya pindah agama ke komputer ya. S3-nya melanjutkan ke computing di Malaysia. Ya kira-kira spillnya seperti itu. Spillnya seperti itu. Ya. Oke, baik Ibu. Berarti sempat S1-nya ini di Jogja ya Ibu? Di Jogja ya? Sejak 92, belum lahir kan? Iya, belum lahir ya, Ibu. Orang tua saya juga belum nikah. Oke. Nah, mungkin ini kan temanya ini sesuai dengan background Ibu sebagai rektor di UTDI ya, yaitu temanya adalah peran perguruan tinggi dalam membentuk generasi emas berbasis teknologi. Begitu. Siap. Tema yang keren ini. Tema sore ini mungkin cukup inspiratif ya teman-teman ya. Semoga. Langsung saja Ibu. Ibu di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat di sekarang ini itu kan ini ya sangat sangat kayak sekarang ini contohnya kan AI. Ya, nah untuk dari 4.0 ke 5.0 ini kan juga sekarang itu Indonesia juga lagi istilahnya lagi berkebut-kebut gitu ya, menuju ke sana. untuk menyamai dengan negara-negara lain gitu. Terutama Malaysia yang katanya sudah menjadi negara maju, sedangkan Indonesia masih di negara berkembang gitu. Nah, bagaimana sih Ibu perguruan tinggi ini seperti UTDI terutama memastikan kurikulumnya itu agar selalu tetap relevan dengan kebutuhan industri baik di 4.0 maupun 5.0? Ya, oke. Ini cerita real ya yang ada di UTDI.
Jadi UTD ini merupakan perubahan bentuk dari Akakom sejak 2021. Saya masuk tahun 2023, berarti masih 2 tahun nih gitu kan. Pada saat saya masuk, saya melihat perkembangan teknologi itu yang sangat masif gitu ya, apalagi sekarang sudah arah AI. Apa yang saya lakukan sebagai pimpinan di perguruan tinggi? Yang pertama, saya harus mengajak industri ya, karena bagaimanapun data menunjukkan bahwa gap lulusan ya terserap ke dunia kerja itu, sehingga mereka yang lulus dan enggak itu cukup banyak, cukup jauh ya, sehingga ada istilah lulus sarjana tapi enggak kerja gitu ya. Ternyata berdasarkan data, kemampuan untuk beradaptasi dengan industri itu tidak semua kampus itu memberikan. Akhirnya di tahun 2025 ini tepatnya gitu ya, kami merubah kurikulum kami dengan pendekatan OBE dan industri kita datangkan. Kami sadar bahwa UTDI ini membranding diri dengan teknologi digital yang notabene teknologi itu terus berkembang. Nah, mau nggak mau kami harus berkolaborasi dengan industri sebagai salah satu penyerap lulusan terbesar gitu ya. Jadi industri kita masukkan di kampus, kita fasilitasi sehingga dosen dan mahasiswa itu bisa lebih dekat dengan industri. Proses industri seperti apa itu kita kupas, kita kaji di dalam proses pembelajaran. Apalagi di dalam OBE itu outcome based education kayak gitu. Jadi seperti itu. Alhamdulillah sudah ada 5 perusahaan. Nah, ini menjadi pilot project kami. Kalau ini berhasil, mungkin bisa diadopsi oleh beberapa kampus. Artinya memang mau nggak mau ya kita harus terbuka gitu ya. Kayak teaching factory tapi tidak seperti SMK ya, karena kita perguruan tinggi ada hal-hal yang harus kita buat batasan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi bukan menggayat akademisi, melainkan juga menggayat berkolaborasi dengan industri, praktisi. Ya, betul. Nah, lalu langkah konkret apa saja Ibu yang telah atau mungkin nantinya akan dilakukan UTDI sendiri dalam mengintegrasikan literasi digital, terutama seperti kecerdasan buatan, sampai ke big data dalam program studi yang ada di UTDI? Ya, kebetulan dari 2 fakultas. Jadi UTDI ini ada 2 fakultas, Fakultas FTI sama Fakultas FMB. Dan semuanya termasuk FMB, biarpun itu basisnya manajemen bisnis, tapi kita kasih muatan contoh big data. Kita beri muatan bagaimana mengolah data besar, terus kita berikan sedikit bahasa pemrograman dasar ya untuk pengolahan data macam-macam. Jadi itu menjadi kekuatan kami. Terus langkah konkretnya selain kurikulum yang berubah, kami mengakui mahasiswa magang sejak semester 5 itu bisa sampai 20 SKS maksimal ya. Kan ada kampus yang cuma 10 atau kita 20. Dan itu bisa sampai 2 semester. Artinya kami yakin bahwa semakin banyak mahasiswa itu praktek ke lapangan gitu ya, ketemu problem masalah yang muncul, sehingga mereka kan terlatih untuk sebagai solver ya, untuk memberi solusi-solusi, dan itu kita akui. Terus tadi memasukkan industri ke kampus, iya. Terus juga kita sering mendatangkan praktisi ya, jadi kayak praktisi yang dari industri maupun praktisi yang non industri kita datangkan. Juga kita mengirim mahasiswa untuk pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar sampai exchange ya, Ibu ya? Ya, sampai seperti itu. Kita juga insya Allah tahun ini juga berkolaborasi dengan Malaysia untuk mengadakan event lomba di Jogja. Nah, salah satunya nanti UTDI sebagai co-host juga, co-host istilahnya seperti itu. Iya. Di Malaysia juga, di Singapura juga kan kemarin tuh sempat ada NUS Summer Program. Nah, betul, kurang-kurang seperti itulah. Seperti itu ya, Ibu seperti ya. Itu. Berarti sangat memfasilitasi mahasiswanya. Ya, iya, benar. Betul. Kenapa saya seperti itu? Saya merasa dulu zaman saya kuliah, saya itu banyak berinteraksi dengan pihak eksternal ya. Eksternal. Mulai dari organisasi, dengan siapapun lah dari pihak eksternal, stakeholdernya UGM waktu itu kami di UGM gitu ya. Di situ saya merasa, ternyata memang
pada saat kita banyak berinteraksi gitu ya, memberikan solusi macam-macam gitu, dan kita kayak magang atau apapun, itu dampaknya luar biasa. Jadi success story positif yang saya pernah lakukan itu ingin saya terapkan lagi gitu. Dan alhamdulillah banyak mahasiswa yang sebelum lulus ya, mereka sudah dapat banyak job. Contoh misalkan beberapa teman gitu request, oke, saya butuh anak pemrograman web, saya kasih dia mahasiswa seperti itu. Jadi mereka bisa tahu masalah yang sebenarnya di luar itu seperti apa. Seperti itu. Banyak juga ya Ibu, kan program-program kayak kemarin Google tuh sempat buka Google Student Ambassador. Betul ya, seperti itu. Ada juga teman saya kebetulan dari FTI juga ada yang berangkat ke Jakarta gitu, dan banyak juga kampus-kampus Jogja yang ikut gitu. Jadi bukan hanya top PTN saja yang bisa mengikuti atau universitas-universitas di daerah Jabodetabek, tapi melainkan juga di seluruh Pulau Jawa juga sampai hingga seluruh Indonesia, termasuk juga seperti di Unhas, dari Unhas gitu ya Ibu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang metode pembelajaran nih tadi ya Ibu ya, sekarang kan banyak sekali inovasi seperti blended learning atau project based learning. Betul. Nah, metode pembelajaran berbasis teknologi yang seperti apa yang di UTDI ini tuh telah diterapkan untuk mengasah keterampilan teknis dan non teknis mahasiswa selain yang tadi disebut. Jadi alhamdulillah dengan perubahan kurikulum yang baru ini OBE, itu proses blended juga kepakai pastinya ya. Kita apalagi sekarang dengan PP yang baru gitu ya, ada yang namanya pembelajaran. Jadi gini, misalkan ada mahasiswa nih, dia mendapatkan sertifikasi dari luar yang terkait dengan mata kuliah misalkan jaringan, itu harus diakui. Oh, benar. Ya, seperti itu. Itu sudah coba kita adopsi. Artinya kalau dulu kurikulum atau dosen membatasi harus ngikut rangkaian mata kuliah ini, proses ini, tapi sekarang enggak. Dengan adanya peraturan pemerintah yang saya yakin dampaknya pasti positif ya. Karena memberi kesempatan anak itu belajar di luar. Jadi hal seperti itu kita akui. Terus juga selain blended learning pasti berbasis project ya, karena memang kurikulum OBE seperti itu. Jadi ada capstone project. Jadi contoh misalkan saya ngajar mata kuliah Big Data Analytics gitu ya. Dari awal saya sampaikan state bahwa nanti di akhir semester kalian harus bikin mini project. Itu harus didefinisikan, ngapain, datanya apa, metodenya apa, didesain. Nanti di UTS saya minta progresnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan misalkan 10 gitu ya, UTS harus minimal 5 sudah kepegang. Nanti endingnya di UAS ya, itu tinggal ngumpulkan aja, presentasi selesai. Seperti itu bentuk. Dan ternyata mahasiswa, kebetulan saya ngajar juga di FMB ya, anak-anak yang mungkin nggak tahu coding, saya paksa pakai Google Scholar, pakai Google Colab, mereka bisa. Saya minta visualisasi datanya, harus pakai ini, dan alhamdulillah mereka oke. Seperti itu. Berarti project ini kayak mini hackathon ya? Betul, kayak mini hackathon. Betul, seperti itu. Kebetulan juga saya kemarin sempat ikut UNESCO Mil Hackathon juga. Gitu ya, mantap. Ya, harus sering-sering pokoknya ikut kayak gini. Gitu kan. Betul. Ngapain anak HI ini ikut hackathon gitu. Iya. Ya kan menggayat ada 2 orang juga dari teknik gitu. Oh iya, Jadi kolaborasi antar HI, teknik juga, ada juga PAI juga. Oh iya. Siap. Yang ahli editing gitu. Oh ya, satu lagi. Di UTDI itu juga diberlakukan gini Mbak, setiap activity mahasiswa itu dikasih poin. Oh, dikasih poin. Nanti kita hitung. Terus misalkan nih Mbak Caca ini 1 tahun ini ngapain aja, itu nanti masukkan aja, ada bukti-bukti. Si dosen wali ya, PA-nya ya, itu harus memvalidasi. Pada saat nanti dia registrasi semester berikutnya. Kalau enggak nanti enggak akan ini, sebagai syarat kelulusan juga. Oh, seperti SKP ya? Nah, seperti SKP, dan itu kayak wajib gitu lah ya. Mau nggak mau mahasiswa harus. Nah, itu kan memaksa.
Iya benar, untuk menggunakan waktu selagi mahasiswa, betul, terutama jangan S1. hanya kuliah doang gitu. Iya, Ya. kan ada banyak banget ya dosen beberapa yang bilang tuh 70% dari 100% ini, 70% ini kalian bisa cari di luar kelas. Betul, gitu. Ya, benar sekali. Nah, lalu Ibu, bagaimana UTDI sendiri ini bisa meningkatkan kompetensi para dosen agar mampu mengajarkan mata kuliah yang mungkin nantinya berbasis, ya sudah terlaksana juga sih, berbasis teknologi terkini dan juga menjadi mentor inovasi bagi mahasiswa UTDI. Ya, salah satu yang saya dorong ya ke teman-teman dosen itu adalah satu, karena dosen itu kan tugasnya 3, tridharma ya, pendidikan yang mereka ngajar apa itu wajar. Terus yang kedua adalah penelitian, ini yang saya dorong, penelitian. Terus yang ketiga itu pengabdian. Selain 3 dharma ini yang kita push juga, mereka harus sering mengikuti kayak workshop, terus mengikuti seminar-seminar internasional, nge-push. Artinya saya sebagai rektor harus memfasilitasi dan memaksa, istilahnya memaksa gitu ya, supaya core kompetensinya itu bisa bertambah, karena IT itu kan cepat sekali ya. Biarpun mungkin saya banyak dapat apa istilahnya, ya biasa kan kalau ada sesuatu yang baru kayak gitu itu kan diterapkan ini, tapi insya Allah itu semua juga untuk kebaikan dosen, seperti itu sih. Jadi nge-push ya, ada reward lah, ada reward kalau dosen itu memenuhi apa dapat apa, seperti itu. Baik Ibu, berarti dosen di UTD ini bukan hanya pengajar ya Bu ya, tapi juga melainkan juga jadi inspirator dan role model bagi mahasiswa. Betul. Harus ini, saya ngasih kesempatan, misalkan ada dosen gitu, Pak Agus gitu ya, sebagai narasumber apa, saya dengan senang hati memberi surat tugas apa. Saya termasuk orang yang seneng dosen itu lebih baik banyak mencari ilmu ya di luar, nanti tinggal sharingnya ke mahasiswanya, seperti itu. Sangat menggayat ya Bu ya. Ya harus karena saya juga termasuk dosen yang harus seperti itu, nggak bisa. Kebetulan aja saya sekarang punya tanggung jawab sebagai rektor, tapi jiwa saya itu suka mencari sesuatu ya di luar, terus diberikan ke dalam gitu. Oke, baik Ibu. Nah, kalau kita lihat di masyarakat itu kan masih ada kesenjangan digital ya, yang betul. Cukup terasa. Betul sekali. Nah, menurut Ibu, bagaimana perguruan tinggi seperti UTDI ini berperan dalam mengurangi kesenjangan tersebut, Bu? Misalnya lewat program pengabdian masyarakat atau KKN ataupun pendidikan jarak jauh, baik itu melalui virtual kayak gitu. Ya, betul sekali ya. Kebetulan saya itu kan sering ke daerah ya, pada saat saya ada tugas gitu, assessment tentang kegiatan smart city atau apa itu kan yang dicek juga literasi kayak gitu ya, digital. Mau nggak mau kami dari pimpinan ya, khususnya saya sendiri itu harus memaksa dosen untuk mengabdi. Itu kan pengabdian ya, bukan penelitian, pengabdian untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan itu. Contoh kayak kemarin saya diminta ngisi untuk literasi digital ASN di Bantul, itu ada 500 peserta online. Belum nanti teman yang lain terus, dan artinya memang mau nggak mau UTDI yang dianggap sebagai kampus IT harusnya dosen dan mahasiswanya itu bergerak untuk memberikan literasi digital ya. Jadi kalau dosen itu kan jumlahnya terbatas ya, tapi kalau mahasiswa kan ribuan. Nah kalau semua ini bersuara itu tidak harus langsung ketemu, bisa melalui media sosial, platform kayak gitu-gitu. Insya Allah nanti itu semakin lama semakin ini deh, teratasi masalah itu ya, seperti itu. Cukup solutif ya Ibu ya. Artinya ini UTDI bukan hanya berfokus pada kampusnya, melainkan juga peduli akan kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Begitu. Termasuk juga keinginan kami membuka smart learning ya. Oh, smart learning. Ya, jadi kayak semacam PJJ gitu. Jadi kita memberi kesempatan putra daerah yang ingin kuliah rasa Jogja gitu ya, tapi badannya masih di daerah gitu ya, itu kita sedang fasilitasi. Oh, lagi on progress ya? Ya, on progress. Insya Allah semester depan sudah jalan ya. Oke, kita sedang siapkan.
Dan ini terakhir Ibu dari Ya. pertanyaan dari saya. Untuk mendukung semua program pembelajaran dan riset yang berbasis teknologi di UTDI ini, infrastruktur apa yang menurut Ibu itu paling harus diprioritaskan oleh perguruan tinggi? Ya, infrastruktur yang pasti koneksi internet ya, pasti. Internet. Karena kan sekarang semuanya konektivitas itu harus tanpa batas. Itu satu. Terus yang kedua, selain koneksi juga sistemnya harus mendukung ya. Sistemnya itu mendukung. Jadi kalau internet tadi kan mayanya gitu ya. Tapi kalau ini physically juga SDM pastinya. Jadi SDM yang maintain gitu ya. Yang memaintain itu harus tahu kebutuhan, apalagi kalau nggak salah ada syarat ya. Kalau misalkan prodinya unggul itu satu mahasiswa harus punya kapasitas bandwidth berapa. Itu kan ada. Nah, itu minimal harus kita penuhi. Terus yang lain juga literasi dari ini juga bukan literasi, aware terhadap sistem. Jadi kadang-kadang mahasiswa maupun dosen itu, terutama yang mungkin bidangnya bukan IT, aware-nya terhadap keamanan piranti maupun aplikasi yang digunakan itu sering kurang ya. Sehingga itu perlu dilakukan edukasi. Jadi kalau di tempat kami kebetulan ada industri cyber security yang sudah ada, teman-teman yang di situ yang kebetulan para alumni itu yang mengedukasi civitas akademika. Jadi pegawai itu mereka diberi ini supaya mereka peduli, karena infrastruktur sistemnya bagus tapi nggak dijaga ya tetap aja kena gitu ya. Itu sih kira-kira. Betul sekali, sangat menarik Ibu. Ya. Ini kampus UTDI ini ternyata ya Ibu ya. Ya, terima kasih banyak. Jadi memang kunci dari semua ini adalah kolaborasi antara kurikulum, ya. dosen, mahasiswa, dan juga dukungan melalui infrastruktur gitu. Nah, terima kasih Ibu, terima kasih sama-sama banyak Ibu sudah bisa Kiki. sharing ya. Sangat ini adalah the great opportunities buat saya. Di sore ini, di hari ini telah bertemu Ibu Rektor yang sangat inspiratif ya teman-teman ya pastinya ya. Oke. Nah, dari obrolan kita nih kan sudah jelas bahwa perguruan tinggi ini punya peran strategis dalam mencetak generasi emas yang bukan hanya cerdas secara akademis, tapi juga siap untuk berinovasi dan mempraktekannya kepada masyarakat luas begitu. Nah, terima kasih juga untuk semua hadirin yang sudah menonton pastinya dan sudah menyimak dari Ibu Rektor, Ibu Kiki. Mungkin bisa kapan ini PMB UTDI gitu. Udah siap-siap, nanti tinggal hubungi Mbak Caca ya. Nanti bisa kunjungi web sama IG kita. Oke, bisa dikunjungi ya teman-teman ya. Websitenya UTDI atau IG-nya ada ya? Ada IG, Instagramnya. Cukup aktif. Nanti langsung aja daftar di UTDI karena kalau kalian mau ikut hackathon atau lomba-lomba lainnya atau mau kerja belajar tentang coding, mengoding maupun FBE FBE gitu Ibu. Mungkin saya Caca izin pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Caca.